Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi dengan Sinyo Channel, dimana dengan aneka rupa serba-serbi, ya, macam-macam macam-macam video yang akan kami upload. Jadi di sini saya akan membagikan bagaimana cara merawat CVT dengan mandiri atau di rumah, ya. Jadi jika memang tidak sempat ke bengkel ataupun karena waktu yang sibuk sehingga tidak sempat ke ahas, maka bisa dilakukan dengan cara sendiri di rumah mandiri, ya. Nah, akan terlebih dahulu sebelum kita mulai, marilah kita baca bismillah, ya, biar lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang awalnya pertama kita buka dulu cover CVT-nya. Kita buka cover CVT-nya dengan menggunakan kunci T8, ya. Dengan kunci T8. Kunci T8 nih. Kita akan membuka cover CVT-nya. Kita buka. Oke, covernya yang ini udah buka, kita pinggirkan dulu. Kemudian cover CVT-nya yang kita buka. Sebelumnya mohon maaf, sebelum melakukan pembongkaran, siapkan terlebih dahulu loyangnya, ya. Jadi loyang, lupa loyang buat tempat mur ataupun screw, ya, buat mur ataupun screw. Kemudian loyang untuk tempat tools atau kunci. Terus sini kuncinya agar tidak berantakan, ya. Setelah itu kita buka cover pengikat mur atau screw bolt pengikat cover CVT-nya. Buka dulu semua. Sengaja saya ini dengan manual karena teman-teman mungkin ya ada yang punya kompresor yang lebih bagus, pakai kompresor, pakai air impact, ya. Nah, kalau yang nggak punya ya bisa manual membukanya. Nah, jelas ya harus disiapin kompresor kalau untuk nyemprot, ya. Dan taruh di loyang menurut pengikatnya.
kebuka semua, maka kita lakukan pemeriksaan ya. Setelah kebuka semua bautnya, maka kita lakukan pemeriksaan ya. Lakukan pemeriksaan terkait dengan kondisi CVT-nya. Yuk kita lakukan pemeriksaan kondisi CVT-nya. Kita buka covernya ya. Nah, ini kita buka covernya. Yang pastikan kondisi di dalamnya ini tidak kotor ya. Contohnya di sini nih. Nah, di area sini, di area driven pulley ya. Di area bearing dudukan shaft drive driven pulley. Nah, ini kondisinya masih agak bersih ya. Karena saya lakukan perawatan tiap 3 bulan sekali saya buka untuk menjaga kondisi agar area CVT tetap bersih, sehingga timbul suara-suara ataupun ya, agar tidak timbul getaran-getaran pada saat tarikan awal ataupun di kecepatan 20 sampai 60 ya, untuk menghindari seperti itu. Nah, kebanyakan mereka mengeluhkan adalah pada saat tarikan awal itu gredeg atau bergetar ya. Maka untuk seperti itu adalah kita lakukan perawatan CVT ya, continuous variable di area CVT. Kita bersihkan ya, agar tidak ada debu-debu ataupun kotoran yang menempel di area drift pulley dan driven pulley ya. Drift pulley di mana kita lihat dulu. Yang dimaksud dengan drift pulley adalah ini ya. Drift pulley itu isinya ada Vesco movable, kemudian face drive, kemudian roller, boss drive, P-slide dan ramplet. Nah, di sini itu kalau dia berputar maka dia akan mengembang lebih gede, nanti di sana yang mengecil, sehingga klat ini akan bersentuhan dengan OCC ya, atau di dalam ini ada backside klat, kemudian dia ini kalau berputar dia akan mengecil ya. Dia akan mengecil, maka dia akan dia akan bersentuhan dengan OCC sehingga dia roda akan bisa jalan. Ya, coba kita sistem kerjanya di CVT ya. Coba kita nyalakan motornya ya. Nah, ini kita coba nyalakan motornya untuk mengetahui sistem kerjanya seperti apa. Ketika ini sudah mesin menyala, nah, dia ketika masih keadaan stasioner atau langsam, dia masih posisi semua. Ketika kita buka gas, maka dia yang area driven pulley akan mengecil. Dia akan bersinggungan dengan OCC ya, akan bersinggungan dengan OCC, maka dia akan bisa jalan continuous variable. Oke, setelah itu coba kita akan bersihkan. Kalau memang diperiksa di kondisi areanya itu tidak terlalu kotor ya, contohnya nih kayak di sini nih ya, ini di area driven pulley ya, kemudian ini di area drift pulley atau di area rollernya. Kalau memang tidak begitu kotor, tidak usah dicopot ya, tidak usah dicopot, cukup kita bersihkan saja, cukup kita bersihkan saja dengan menggunakan angin ya. Coba kita semprot dulu di area depan ya, di area drift pulley ini. Coba kita lihat seberapa sih kotorannya ya. Coba kita lihat nih, kita semprot dulu bentar. Nah, tuh dia ada kotorannya tuh. Ini ada debu-debunya nih, kita semprot. Ya, debunya nggak begitu kelihatan karena debu ya. Ini
Kemudian kita masuk ke area driven pulley ya. Coba kita lihat kotorannya seperti apa. Ngeri ya. Benar-benar. Nah, inilah yang menyebabkan ketika kotor maka dia akan terasa getar. Ya, terasa getar. Coba dilihat ya. Ini debunya. Ya, di area CVT kita membersihkannya ya, agar tidak timbul getar atau grek-grek pada saat tarikan awal. Kita putar. Semprot namanya lumayan banyak. Oke, cukup ya. Kalau sudah dirasa cukup, kemudian kita bersihkan covernya ya, cover CVT-nya. Nah, cover ininya coba kita bersihkan ya, coba kita bersihkan dari kotoran ya. Kita bersihkan dari kotoran ya, kita semprot, kita bersihkan dari kotoran ya, kotoran yang mungkin debu atau apa yang menempel ya, kita bersihkan, kita semprot.
pasang kembali ya, kita pasang kembali ke posisinya. Kita pasang, kemudian kita baut ya, kemudian kita pasang boltnya ya, kita pasang boltnya. Sesuaikan bautnya atau murnya, yang panjang gimana, yang pendek gimana, jangan sampai salah pemasangannya ya, nanti kalau salah jebol nanti tembus ke crankcase ya. Jadi harus dipastikan ya, ya pasang terlebih dahulu ini ya, pasang terlebih dahulu baut-bautnya. Dan cara mengencangkannya pun jangan urutan ya, kita cek dulu, kita silang. Nah ini dikencengin, dipasang dulu, kemudian silang di bawahnya ya, silang di bawahnya, kemudian ini ya, silang di bawahnya, silang, kemudian sini nah, ini, kemudian sini nah, sini dan sini ini, kemudian sini ya. Sulit kayaknya ada covernya. Nah, kalau semuanya udah kencang baru kita kencangkan mutar ya. Baru memutar. Kalau alangkah baiknya yang punya torsi ditorsi ya. Torsinya seberapa, sekitar 8 sampai 10 Newton meter. Ini oke, sudah. Coba kita hidupkan kembali ya. Coba kita hidupkan kembali. Oke, kemudian kita tutup covernya ya. Cover yang hitam ini kita tutupkan ya, dengan menggunakan mur atau baut ya, karena hitam ya, kita tutupkan. Oke, dengan mur warna hitam. Jangan lupa ini ditutupkan kembali ya, biar buka. Oke, ini kayaknya oke, jangan salah. Kemudian ini dulu, ternyata ini covernya kesini hitam dulu, yang ini ya, sehingga dia akan ada kolar ya, kolar untuk menahan boltnya. Nah, oke, kemudian kita baut lagi yang ini. Oke, kita masukkan, rapikan kembali, cek lagi torsinya, jangan terlalu kenceng, takutnya nanti jebol ya. Oke, sudah selesai ya. Setelah itu rapikan kembali peralatan dan ini toolsnya. Oke, sudah terpasang kembali seperti semula guys. Nah
itulah tadi bagaimana cara perawatan CVT atau tips perawatan CVT mandiri di rumah ketika tidak sempat ke bengkel ke Ahas karena dengan operasional waktu yang luar biasa. Ini saya yang pakai adalah menggunakan motor Honda ADV 150. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam kuku ireng.